Selamat mendengarkan podcast ini. Salam Pak Erastus. Saya sangat bersyukur bisa mendengar khotbah kebenaran Pak Eras baik dari YouTube dan Instagram dan mulai mengubahkan kehidupan saya selama musim pandemi COVID-19 ini dan menjadi awal pertobatan saya, Pak. Saya berasal dari keluarga yang broken home. Orang tua kami sudah berpisah dan saya juga seorang ibu dari satu anak yang lahir di luar pernikahan, dan saat ini saya menjalani sebagai orang tua tunggal. Ayah biologis anak saya tidak mau bertanggung jawab atas kami. Kehidupan yang saya jalani selama ini sangat jauh dari Tuhan, Pak, dan sudah sangat banyak dosa yang saya lakukan. Saya berkomitmen untuk tetap menjadi orang tua tunggal, Pak, meski banyak rintangan yang harus saya hadapi. Saya sangat membutuhkan bimbingan dari Bapak. Selama ini saya ingin sekali bercerita kepada hamba-hamba Tuhan untuk bisa membimbing, menolong saya keluar dari belenggu dosa saya. Tapi saya tidak menemukan hamba Tuhan yang tepat. Pak Eras, saya meneteskan air mata menulis pesan ini. Penuh harap bisa membimbing saya untuk keluar dari dosa yang sudah membelenggu saya selama ini. Terima kasih, Pak. Tuhan memberkati pelayanan Pak Eras. Orang seperti saudari ini adalah orang yang disayang Tuhan. Tuhan telah mempertemukan saudari ini dengan suara kebenaran, sehingga ia menemukan pertobatan, menjadi awal pertobatan. Kepada saudari ini yang namanya tidak saya sebut, kami akan hubungi secara khusus. Saya akan menempatkan seorang hamba Tuhan, tentu juga wanita, akan membimbingnya. Mungkin ada beberapa saudara atau saudara yang mendengar, mengikuti acara ini berkeadaan tidak jauh berbeda dengan penanya ini. Jangan merasa gagal, karena kegagalan yang sesungguhnya kalau kita terpisah dari hadirat Allah. Jadi kalau hanya hal ini jangan membuat saudara patah arang atau patah semangat. Tuhan sayang saudara, Tuhan mempersiapkan saudara untuk mewarisi kerajaan Allah di tengah-tengah keadaan yang terpuruk ini, ya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saudara, kita akan lanjutkan. Halo, Pendeta Erastus, maaf mengganggu. Terima kasih banyak Pak Pendeta untuk khotbah-khotbahnya selama ini membuat saya lebih sadar akan hidup kekekalan dibanding di dunia ini. Pendeta, maaf sebelumnya minta sarannya ya. Adik saya kena kanker payudara dan sudah menyebar ke paru-paru dan sesak nafas. Dia merasa gak kuat, Pendeta, dan mau bunuh diri. Saya syok dengan keadaan ini. Sudah saya bilang, adik jangan begitu, ya. Penderitaan fisik tidak sebanding kekekalan. Mohon sarannya, Pak Pendeta. Saya sedih dengan jiwa adik saya. Makasih banyak. Tidak banyak orang yang bisa mengerti bahwa kekekalan tidak ada artinya dibanding dengan hidup di dunia ini. Kalau sudut pandang dan jangkauan pandang seseorang belum benar, sudut pandang, ya, perspektif cara memandang hidup belum benar dan jangkauannya tidak panjang,
ya, belum mengerti apa artinya kekekalan, sehingga masalah-masalah hidup seakan-akan itu sudah membuat dirinya tamat atau fatal. Yang perlu dilakukan adalah mendampingi. Kita tidak bisa mengubah orang sekaligus dalam sehari. Jadi dampingi, beri kasih sayang, bukan hanya nasihat atau kata-kata, tetapi dampingi, beri perhatian, karena perhatian yang tulus itu akan mencegah seseorang melakukan bunuh diri. Sementara itu minta hikmat Tuhan, berdoa, pasti Tuhan beri hikmat. Saya percaya adik ini tidak akan bunuh diri kalau kita dampingi. Dan sementara kita memberi pendampingan, kita memberikan kebenaran-kebenaran firman yang membuat sudut pandangnya melihat hidup berubah, dan jangkauan pandangnya juga berubah. Jangkauan pandang artinya hidup kita tidak boleh hanya sampai di kubur. Jangkauan pandang kita harus di balik kubur, kekekalan. Ya. Saya sarankan jangan hanya berdoa, artinya seperti yang dilakukan banyak orang mau bunuh diri, didoakan, dilepaskan ya, dari roh bunuh diri dan seterusnya. Bukan hanya itu, tidak salah didoakan, dilepaskan dari roh bunuh diri, please, silahkan. Tetapi pendampingan itu lebih perlu. Dan sementara memberikan pendampingan, lalu memberikan firman. Selain itu, Tuhan memberikan ya berbagai sarana untuk kesembuhan jiwa dan kesembuhan fisik. Berobat ke dokter yang tepat. Dari pengalaman saya bertemu dengan pasien-pasien seperti ini, ya, yang sejauh saya tahu harus strict dalam hal pola makan, strict dalam pola makan, ya, tidak banyak lagi minum manis atau makanan yang manis, jauhi lemak, ya. Susu, usahakan susu kedelai, banyak minum air putih, jelas hindari lemak-lemak, ya, dan sinar matahari. Sinar matahari sebelum jam 9 pagi, tapi juga sinar matahari jam siang hari. Pengalaman ada seorang hamba Tuhan yang sakit kanker. Dia berjemur pada siang hari, tapi 15 menit tiap hari, diekspos seluruh badan, ya. Artinya kalau bisa lebih banyak bagian tubuh kita yang kena sinar matahari. Tetapi sekali lagi ini bukan nasihat seorang dokter, dari pengalaman yang saya lihat. Dan kemarin juga kebetulan saya ke dokter, bukan karena sakit, ya, tapi karena kita mau diskusi dan mendapatkan nasihat-nasihat menghadapi COVID-19 dan lain sebagainya. Dia juga menyarankan kena sinar matahari siang, dan dokter ini dokter spesialis, saudara. Dia menyarankan saya 15 menit jam 2 siang. Sekali lagi, saya bukan dokter fisik, tapi dari pengalaman saya bisa berbagi, saudara. Ya, saudara bisa ke dokter selain nasihat-nasihat secara rohani, strict dalam hal pola makan, strict. Terima kasih Pak Pendeta Erastus. Shalom, saya Stefanus, tinggal di Jember. Saya duda yang diceraikan oleh istri saya. Saya sudah berusaha mempertahankan pernikahan selama 13 tahun, tetapi tidak bisa. Tuntutan perceraian di pengadilan dari mantan istri. Perceraian terjadi tahun 2011.
Saya mempunyai seorang anak perempuan berusia 30 tahun, sudah mandiri, belum menikah. Saya mempunyai seorang anak perempuan berusia 30 tahun, saya mandiri tapi belum menikah. Sudah mandiri maksudnya tapi belum menikah. Bolehkah saya menikah lagi? Kalau boleh, wanita dengan status yang bagaimana yang boleh saya pilih sebagai istri? Atau perawankah, cerai hidupkah, atau cerai mati? Mantan istri saya sudah berkumpul dengan pacar pertamanya. Mohon jawaban dan pencerahannya. Saudara, seringkali orang berharap dengan memiliki suasana baru, dia bahagia. Apalagi suasana baru itu menyangkut kebutuhan. Apakah kebutuhan biologis atau kebutuhan yang lain. Ya, kita bukan manusia yang bisa melihat atau meneropong hari esok. Kita bukan Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu saran saya adalah coba dipergumulkan dengan Tuhan. Jangan sampai pernikahan yang diingini mendatangkan bencana, mendatangkan kesulitan, tidak menciptakan kebahagiaan. Dalam pengalaman pelayanan saya menemukan hal-hal seperti ini. Seorang janda, ini wanita ya, biasanya mengingini pernikahan. Apalagi kalau usianya masih di bawah 50 tahun, apalagi di bawah 40 tahun, apalagi di bawah 30 tahun lagi. Tapi setelah menikah justru menyesali pernikahannya. Harus benar-benar digumuli dengan Tuhan. Masalahnya bukan soal istri yang patut apakah seorang perawan cerai hidup atau cerai mati. Bukan itu dulu. Ya. Tetapi apakah Tuhan menghendaki saudara menikah lagi? Saya tidak katakan salah menikah. Mungkin tidak. Tetapi diperkarakan dengan Tuhan. Menikah itu bukan kewajiban, apalagi menikah lagi. Yang wajib adalah menjadi sosok manusia yang menyukakan hati Allah. Dan kalau kita memiliki agenda hidup ini, kita tidak akan pernah menyesal di kekekalan. Tidak akan pernah menyesal di kekekalan. Saya sendiri berprinsip, kalau saya tidak memiliki pasangan lagi, saya tidak akan menikah. Sebab dengan keadaan tidak menikah, kita akan lebih efektif bagi pekerjaan Tuhan. Ya, memang tidak mudah. Tetapi saudara akan menemukan kehidupan yang jauh lebih indah kalau saudara mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Ya, itu dulu jawaban saya. Ya, banyak faktor yang bisa dikemukakan. Mengapa orang menikah, mengapa orang tidak menikah. Tetapi jawaban yang paling tepat adalah tuntunan Roh Kudus. Jangan saudara berkata, ya Pak Pendeta, biasalah pendeta jawabnya terserah Roh Kudus. Oh iya, bisa saja saya memberikan beberapa argumentasi dan alternatif dan opsi-opsi. Tetapi yang paling tepat atau akurat adalah Roh Kudus. Tuntunan Tuhan. Percaya apa yang saya katakan. Bahwa hidup di dalam pimpinan tuntunan Tuhan, di dalam rencana dan kehendaknya,
Itu kebahagiaan di atas segala kebahagiaan. Puji Tuhan. Selanjutnya mau tanya, apakah berkat rohani bisa berbarengan dengan berkat jasmani? Ya, dari Rio. Saudara, orang kalau sudah bertumbuh dewasa, dia mengerti apa yang dimaksud dengan asal ada makanan dan pakaian cukup. Tetapi hal ini tidak akan bisa dimengerti oleh orang-orang yang belum bertumbuh dewasa. Orang yang dewasa itu orientasi berpikirnya pasti yang pertama kesucian. Yang kedua, langit baru, bumi baru. Yang ketiga, bagaimana bisa mengabdi maksimal kepada Tuhan. Jadi kalaupun diberi Tuhan kepercayaan berkat jasmani, itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan pekerjaan Allah. Nah, apakah berkat rohani bisa berbarengan? Bisa. Ini bicara soal kepercayaan. Jadi ketika Tuhan bisa mempercayai saudara, dengan berkat jasmani Tuhan akan beri limpah. Berkat rohani artinya kedewasaan. Semakin orang dewasa rohani, semakin bisa dipercayai Tuhan. Kalau saya tanya kepada saudara, saudara bisa, maksud saya, saudara percaya Tuhan Yesus? Saudara percaya Tuhan? Saudara pasti jawab percaya. Tapi pertanyaan yang berikut ini penting. Apakah saudara bisa dipercayai Tuhan? Kalau saya tanya apakah saudara percaya Tuhan, saudara pasti mudah menjawab percaya. Tetapi pertanyaan yang berikutnya, apakah Anda bisa dipercayai Tuhan? Jangan sampai saudara berkat jasmani membuat kita binasa. Ada lagu yang saya kira saudara-saudara sebagian tahu. Ya. Ajar aku terima saja pemberian tanganmu. Ini sepotong lagu ya, yang kalimat depannya, jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan seterusnya. Ya, orang yang dewasa rohani tidak akan mempersoalkan berkat jasmani. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang bisa dipercayai Tuhan menerima berkat jasmani karena dewasa rohani, Tuhan akan percayai dia dengan berkat jasmani. Artinya keuangan, materi yang banyak atau berlimpah, tapi itu digunakan untuk kepentingan Tuhan. Saya teruskan, Shalom Pak Eras, terima kasih ya Pak atas pemberitaan firman yang beberapa tahun ini terus mengubah saya. Khotbah-khotbah Bapak terus saya ikuti baik di YouTube maupun live streaming. Yang ingin saya tanyakan Pak tentang menghujat Roh Kudus yang tidak akan diampuni di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Perbuatan apa saja Pak yang dikatakan menghujat Roh Kudus? Mohon diberikan pencerahan, Tuhan memberkati. Dari THB Bekasi. Menghujat Roh Kudus itu bukan menunjuk satu perbuatan. Jadi kalau saudara tanya, perbuatan jenis apa? Sampai seseorang dikatakan menghujat dan tidak bisa diampuni. Menghujat Roh Kudus lebih menunjuk pada level atau tingkatan kehidupan seseorang yang sudah menolak, ya, yang selalu
menolak pimpinan Roh Kudus. Jadi bukan menunjuk suatu perbuatan, tetapi level kehidupan, tingkatan kehidupan seorang yang selalu menolak bimbingan atau tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus itu satu-satunya representatif wakil Allah yang hadir di dalam kehidupan manusia. Ketika seseorang selalu menolak pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupnya, sehingga bukan saja mendukakan tapi juga memadamkan, maka Roh Kudus tidak lagi berbicara, tidak lagi menuntun. Nah, ini tingkatan orang menghujat Roh Kudus. Jadi jangan saudara berpikir kalau orang sudah begitu jahatnya, misalnya membunuh banyak orang atau membunuhi orang-orang Kristen, wah, saudara pikir itu menghujat Roh Kudus. Belum tentu. Selama dia masih memiliki kesediaan untuk berubah, dan Roh Kudus tahu dia masih memiliki tingkatan bisa ditegur, dia belum menghujat Roh Kudus. Kalau sampai tidak bisa ditegur lagi, tidak bisa diperingatkan lagi, Roh Kudus diam, nah itu menghujat Roh Kudus. Jadi kalau saudara misalnya suatu kali datang ke saya berkata, Pak Pendeta, saya ini sudah menghujat Roh Kudus belum? Saya akan jawab, belum. Mengapa? Kalau saudara sudah menghujat Roh Kudus, saudara tidak akan lagi mempersoalkan sudah menghujat Roh Kudus atau belum. Sudah masa bodoh. Jadi kemungkinan besar atau hampir dipastikan belum. Apalagi kalau dia datang dengan hati sedih, dengan ketakutan, kecemasan, jangan-jangan dia sudah menghujat Roh Kudus, pasti belum. Sebab kalau orang sudah menghujat Roh Kudus, tidak lagi memiliki keinginan hati untuk bertobat atau berubah. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Shalom Pak Erastus, saya masih tidak mampu untuk tidak berbuat dosa, walau saya tahu itu adalah kesalahan. Saya masih bisa terpancing dengan sikon sekali lagi, walaupun saya tahu itu salah, mohon petunjuk. Jadi ini roh berkehendak, tubuh lemah. Ya. Saya kira persoalan seperti ini persoalan yang semua kita pernah hadapi, termasuk saya juga hadapi. Ya. Sampai kita itu frustasi. Bahkan kita sudah berdoa, Tuhan, aku minta satu hal kepadamu, jangan aku sampai berbuat dosa. Tapi masih saja berbuat dosa. Mungkin dosa yang sama. Tetapi kalau kita terus bergumul, kita akan bisa menang. Oleh sebab itu, mendengar firman tiap hari, tiap saat sebisa-bisanya. Jam doa, setiap hari bertemu Tuhan, ini efektif sekali. Perjumpaan dengan Tuhan itu membuat kita gentar akan Allah. Ya. Jangan bergaul dengan orang yang tidak takut Allah. Ya. Jangan melihat, mendengar film, tontonan, lagu yang itu tidak memberikan masukan. Ya. Dan itu merangsang dosa. Lalu yang terakhir saya harus memberitahukan, jauhi suasana di mana Anda bisa berbuat salah. Jauhi, hindari suasana itu. Jauhi, hindari tempat itu. Jauhi, hindari area kemungkinan kita bisa berbuat salah. Roh Kudus akan tolong saudara. Ya. Shalom ya. Ini pertanyaan dari Manado. Tidak saya sebut namanya. Shalom Om Eras, saya mau tanya kisah tentang di kitab Yudas ayat 9 mengenai penghulu malaikat Mikael berselisih mengenai mayat Musa. Padahal kita tahu Musa adalah nabi yang hebat.
dari Parepare, Sulawesi, Saudara Agus. Ini menarik kenapa saya memiliki bahasan khusus mengenai hal ini yang saya tidak akan bisa jawab lengkap pada saat ini. Jadi ada 3 orang yang tidak mati atau fisiknya tidak terkubur. Yang pertama Henok, yang kedua Musa, yang ketiga Elia. Nah, ini menyangkut mengenai apa yang ditulis dalam Perjanjian Lama, bahwa Musa mati atau dikubur tapi mayatnya tidak pernah ditemukan. Saudara, Musa itu lebih kemungkinan tidak mati dalam arti seperti yang lain lalu dikubur. Atau kalaupun dia meninggal, Tuhan tidak pernah mengizinkan tubuhnya dikenali, atau jasadnya dikenali, atau mayatnya atau tulangnya dikenali, karena akan bisa dijadikan tempat keramat atau dikultuskan. Tetapi yang saya pahami selama ini, Musa diangkat Tuhan juga, ya. Jadi semua orang itu harus mati, masuk ke Hades atau Sheol. Karena semua manusia di Perjanjian Lama maksudnya adalah orang-orang yang pasti memiliki dosa. Dan iblis berhak menarik mereka di Hades, termasuk Samuel. Tetapi ada orang-orang yang oleh hak prerogatifnya Tuhan, dia dibawa ke hadapan Allah. Jadi tidak heran kalau ada ayat mengatakan bahwa ada pendakwa-pendakwa saudara kita. Maksudnya siapa yang didakwa? Bisa memang orang-orang yang mati, ya, orang-orang yang mati, orang-orang saleh, ya, yang mati didakwa di hadapan Allah. Tetapi kemungkinan besar 3 sosok ini, Henok, Musa, Elia. Karena iblis juga mau menarik mereka ada di dalam Hades yang tidak nyaman. Ya. Karena belum ada penebusan. Semua tetap dikuasai oleh kuasa kegelapan. Termasuk Samuel, saudara. Nah, setelah kebangkitan Yesus baru orang-orang saleh dibangkitkan lalu dibawa. Alkitab mengatakan orang-orang suci bangkit pada hari Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Dan mereka itu dibangkitkan karena Yesus menebus mereka. Atau Yesus telah mati di kayu salib untuk mereka. Jadi kalau Alkitab mengatakan dia berkhotbah di dunia orang mati, itu dalam bahasa aslinya bukan berkhotbah tapi kerukso, to proclaim, memproklamirkan, dan dia membawa orang-orang suci ini yang dikatakan juga dalam Alkitab dia membawa tawanan-tawanan. Bisa. Nah, kalau kita memperhatikan persoalan Malek Mikael dengan iblis berselisih ini, kata yang digunakan mayat ini soma, bukan petoma. Petoma itu mayat, tetapi yang digunakan kata di sini soma. Jadi kemungkinan memang ini bukan mayat, tetapi Musa yang masih hidup, yang mau diangkat, tapi iblis tidak mengingininya. Ya. Nah, saudara, tadi sudah saya katakan saya memiliki pembahasan khusus mengenai hal ini. Ya, tetapi tentu kalau saya panjang lebar menjelaskan, saudara, waktu saya tidak cukup. Jadi cukup saya mengatakan bahwa ada 3 sosok yang tidak pernah menjadi mayat, ya, Henok, Musa, Elia. Maka Musa ini diingini oleh iblis masuk di Hades bersama orang-orang lain yang menjadi tawanan. Ya. Ya. Tetapi Tuhan mengendaki Musa diangkat bersama Elia dan Henok. Mengapa begitu? Karena semua manusia
telah berdosa dan belum ada penebusan. Jadi ketika Yesus mati baru tawanan-tawanan bisa diangkat. Orang-orang saleh saja ya, orang-orang suci. Jadi orang-orang khusus saja. Kalau seandainya Musa pada waktu itu juga turun di Hades, Musa termasuk yang diangkat. Nah, Abraham pasti diangkat. Di Alkitab dikatakan Abraham sukacita melihat hariku. Hari apa itu? Hari di mana dia akan turun memproklamirkan kematiannya yang telah menebus dosa-dosa manusia atau membeli semua tawanan. Dia kemudian membawa orang-orang suci termasuk Abraham. Seandainya Musa waktu itu bisa direnggut Lucifer masuk ke dalam Hades, termasuk Musa yang dibangkitkan Yesus dan dibawa ke surga. Saudara sekalian, saya kira cukup itu. Saudara Agus dari Parepare, itu jawaban saya. Sampai bertemu, Tuhan memberkati. Sola Gracia.